Puyi baru berusia 2 tahun ketika dinobatkan sebagai penerus dinasti Qing dan kaisar Cina terakhir dalam suasana kerajaan yang penuh intrik dan gejolak. Masa itu, kaum revolusioner Republik sedang gencar mengupayakan perubahan sistem pemerintahan Cina dari monarki menjadi republik. Menjadi pemimpin terakhir dari suatu negara atau kerajaan memang seringnya disertai kisah yang dramatis dan penuh intrik, tidak terkecuali baginya. Sejak kecil dilayani sebagai raja, namun di akhir kehidupannya, ia menjadi tukang kebun untuk membiayai hidupnya. Inilah Henry Puyi, kaisar terakhir Cina, yang sempat dijadikan boneka oleh Jepang. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Oh ya, sebelumnya buat kalian pecinta kisah true crime, kalian bisa mampir ke channel yang satu ini ya. Namanya Lisa Elita. Channel ini menceritakan berbagai kisah true crime dari negara-negara yang terletak di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Dengan kisah-kisah true crime-nya yang unik dan bisa bikin kalian merinding, dijamin kalian bakal ketagihan nonton channel true crime yang satu ini. Cerita-cerita true crime yang disajikan di sini sangat menarik dan bakalan bikin kalian lupa dengan waktu kalian. Mantep banget kan? Kalian nambah satu channel keren lagi buat kalian tonton di waktu luang kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau kalian suka kisah-kisah true crime, yuk buruan mampir ke sini dan coba kalian dengarkan sendiri ya. Jangan lupa dikunjungi channelnya, tonton videonya, dan jangan lupa untuk didukung dengan subscribe ke channelnya ya. Oh ya, link channelnya sudah saya taruh di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik dan subscribe. Puyi lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1906. Ayahnya adalah Pangeran Chun dari klan Aisin Gyoro suku Manchu, dan ibunya adalah Putri Youlan. Puyi naik tahta dinasti Qing pada umur 2 tahun sebagai Kaisar Xuanzong setelah pamannya, Kaisar Guangxu, meninggal pada tanggal 14 November di tahun 1908. Puyi merupakan kaisar ke-12 dinasti Qing serta kaisar Tiongkok yang terakhir. Kaisar Puyi kecil dikelilingi puluhan pelayan yang selalu memanjakannya. Tidak ada yang berani mengajarkan disiplin kepada kaisar kecil ini. Puyi lantas berkembang menjadi anak yang suka menyiksa para kasim atau pelayan. Seorang penasihat istana bernama Yuan Shikai ternyata menjadi musuh dalam selimut dalam pemerintahan Puyi. Di tahun 1912, Yuan berhasil mempengaruhi janda permaisuri Long Yu untuk menjatuhkan pemerintahan Puyi, yang kemudian pada tanggal 12 Februari 1912, revolusi Xinhai berhasil dilancarkan, dan Kaisar Puyi pun diturunkan dari tahta. Lalu Yuan membentuk pemerintahan republik sementara, dengan dia sebagai presidennya. Segala urusan politik dan ekonomi kerajaan berada di bawah pengaturan Yuan. Penurunan tahta Puyi pada tahun 1912 itu menandai akhir dari ribuan tahun kekuasaan dinasti di Tiongkok. Ia pun terkenal di seluruh penjuru dunia dengan julukan The Last Emperor atau Kaisar yang terakhir. Setelah itu, Puyi jadi kaisar tanpa titah. Dia menjalani hidup sebagai seorang interniran di istana terlarang. Tapi dia masih memperoleh hak pelayanan sebagai kaisar dan menjalankan tradisi kerajaan berdasarkan perjanjian perlakuan baik yang dibuat ayahnya dan Departemen Rumah Tangga dengan pihak Republik. Di sisi lain, keluarga Qing berjanji akan terus mendukung Yuan sebagai presiden bila dia memegang teguh perjanjian itu. Tapi, Yuan keburu meninggal, hanya 83 hari setelah ia merebut kekuasaan. Kematian Yuan memunculkan kembali kerinduan masyarakat kota terlarang, bahkan sebagian masyarakat Cina, terhadap pemerintahan dinasti Qing. Mereka kemudian menuntut restorasi pemerintahan.
Pada tanggal 1 Juli 1917 terjadi restorasi dinasti Qing dengan bantuan Jenderal Chang Shun. Puyi kembali menjadi kaisar penuh. Tetapi masa-masa indah itu hanya berlangsung sesaat. Hanya berselang 12 hari, di tanggal 12 Juli, kaum revolusioner Republik kembali menyerang istana Yuqing milik dinasti Qing dengan menggunakan kekuatan udara, yang pertama dalam sejarah Cina dilakukan. Setelah itu, pemerintahan Republik mengeluarkan dekret yang menurunkan tahta Puyi sebagai kaisar. Kecuali di istana terlarang, Puyi kembali kehilangan kekuasaannya. Ternyata, kekuasaannya yang terbatas itu pun hilang ketika pemerintahan Republik mengumumkan berakhirnya perjanjian perlakuan baik. Kedudukan Puyi sebagai kaisar dicabut. Ia hanya menjadi rakyat biasa. Puyi kemudian melarikan diri ke Tientsin, sebuah daerah yang masih menjadi wilayah konsesi Jepang atas Cina. Pada saat itu, Jepang sendiri mendekati Puyi dengan mengundangnya berkunjung ke sebuah sekolah untuk anak-anak Jepang dan pesta ulang tahun Kaisar Jepang dengan suatu tujuan. Pada tahun 1934, Jepang mengangkat Puyi sebagai kaisar boneka di Manchukuo di utara Cina untuk memuluskan berbagai kepentingan Jepang di Cina. Pada masa ini, melalui stempel Puyi, Jepang menggulirkan kerja paksa hingga puluhan ribu rakyat Cina tewas. Jepang juga kemudian berhasil menduduki wilayah Beijing. Tapi setelah dirasa tidak berguna lagi, Jepang lalu mencabut kekuasaan Puyi. Karena pernah bekerja sama dengan Jepang, Puyi dicap sebagai pengkhianat. Pada tahun 1945, dalam suasana Perang Dunia Kedua, Puyi ditangkap pasukan Soviet dan dibawa ke Chita, Siberia. Selama 7 hari berturut-turut, Puyi diperiksa di pengadilan penjahat perang, dan ia ditahan sampai tahun 1949. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong resmi membentuk Republik Rakyat Cina. Partai Komunis Tiongkok ini membawa Puyi kembali ke tanah kelahirannya, namun harus hidup di penjara sebagai penjahat perang. Puyi sendiri baru menikmati kemerdekaan dirinya 10 tahun kemudian, ketika Mao Zedong mengumumkan pemberian amnesti kepada para tahanan perang, termasuk Puyi. Setelah keluar dari penjara, untuk mencari nafkah, Puyi harus bekerja sebagai tukang kebun di kebun raya Beijing, lalu menjadi peneliti bahasa. Di masa-masa akhir hidupnya, Puyi juga menulis autobiografi tentang hidupnya yang berjudul From Emperor to Citizen. Dia menceritakan pengalaman hidupnya yang luar biasa, penobatannya sebagai kaisar pada usia yang sangat muda, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, korupsi yang menggerogoti kerajaan, dan menjadi boneka penguasa Jepang, serta mendekam di penjara sebagai tawanan perang, hingga menjadi tukang kebun di mana hanya sedikit orang yang mengenalnya sebagai Putra Langit. Pada tanggal 17 Oktober 1967, Puyi meninggal karena kanker ginjal. Di akhir-akhir hidupnya ini, Puyi ditemani oleh Li Shuxia, seorang perawat rumah sakit yang dinikahinya pada tahun 1962. Selama hidupnya, Puyi juga tidak memiliki seorang pun anak, baik dari permaisuri, selir-selirnya, maupun dari istri terakhirnya ketika ia sudah menjadi warga negara biasa. Pada tahun 1995, sebagai bagian dari kebijakan baru negara, Li Shuxia memindahkan abu tubuh Puyi ke makam Qing Barat yang terletak kurang lebih 120 km barat daya Beijing. Di tempat tersebut juga bersemayam 4 dari 9 kaisar dinasti Qing bersama 3 permaisuri, 69 pangeran, para putri dan deretan selir kekaisaran. Sampai di sini kisah tentang Puyi, kaisar Cina yang terakhir. Kalau suka video ini, jangan lupa klik like,
subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.